Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Aditya Puspitasari, dipanggil Bu Adit ya. Jangan sampai lupa kalian panggil saya Bu Adit, karena kebanyakan manggil saya itu Pak. Saya di sini mengampu Mapel PPL atau kepanjangannya adalah Pemodelan Perangkat Lunak kelas 11 RPL khususnya. Pada PJJ kali ini, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. PJJ kali ini untuk materi PPL itu kita akan membahas tentang UML, dan sebelumnya untuk pembelajaran psikologi itu kita sudah perkenalan apa itu sih UML, tapi paling nggak di video pembelajaran kali ini kalian nanti akan lebih paham lagi tentang UML. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Apa sih itu UML? Kalian pasti masih asing dengan kata UML. Oke, UML itu adalah Unified Modeling Language. Dimana UML ini adalah bahasa standar untuk pengembangan sebuah sistem yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak dapat menyampaikan kapan dan apa model yang seharusnya dibuat. Dimana UML ini adalah perancangan sistem. Jadi sebelum kalian membuat sistem, itu kalian harus punya rancangan terlebih dahulu. Nah, dimana untuk UML itu bahasanya nggak hanya visual aja, tapi ini juga bisa disinkronkan dengan bahasa pemrograman. Entah itu ada C++, Java, kemudian ada PBO juga. Dan pendokumentasiannya itu ada requirement, arsitektur, desain, source code, project plan, test, dan prototype. Kemudian di mana di UML ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan interaksi antara use case dan aktor. Jadi di mana nanti ketika kalian akan membuat sebuah sistem, itu kalian harus merancang dulu use case diagramnya. Di mana di situ ada use case-nya dan ada aktornya. Use case mempresentasikan fungsionalitas sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, di mana di situ meliputi semua yang ada dalam sistem. Kemudian aktor. Aktor merepresentasikan orang atau sistem yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem, di mana di sini dia meliputi semua yang ada di luar sistem. Jadi untuk terciptanya sebuah use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut mempresentasikan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Nah, di sini ada simbol aktornya. Ini namanya aktor. Dan aktor itu menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sistem end user, di mana hanya bisa memasukkan informasi dan menerima informasi dari sistem dan tidak memegang kendali pada use case. Nah, aktor ini dia bisa berupa orang, pengguna, atau sistem. Dan waktu pun juga bisa. Dimana di sini ada pengguna sistem. Pengguna sistem itu contohnya gini. Ali adalah seorang pasien, namun profesinya menjadi pegawai dalam puskesmas tersebut. Maka ia memainkan peranan sebagai petugas kesehatan. Jadi nanti ketika kalian membuat rancangan, itu di sini adalah petugas kesehatan. Atau pegawai puskesmas itu juga bisa. Walaupun Ali itu dia sebagai pasien, tapi dia profesinya adalah petugas kesehatan. Kemudian yang kedua itu ada sistem. Contohnya, misalkan pada sebuah sistem informasi puskesmas memerlukan koneksi dengan aplikasi sistem yang lain, semisal SIM rumah sakit. Maka dalam kasus ini, yang menjadi aktor itu adalah SIM rumah sakit. Di sini kan dia tidak menjelaskan orang, tapi SIM-nya dia yang sebagai aktor. Kemudian yang kedua ada use case.
Use case itu gambaran fungsional sistem yang akan dibuat agar pengguna lebih mengerti penggunaan sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Nah, di mana di sini berarti aktivitas orang tersebut atau SIM tersebut. Jadi sampelnya, contohnya di sini ada pendaftaran. Kemudian ada association atau asosiasi, ini digunakan untuk menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Contohnya, di sini ada aktor pasien. Nah, ini yang menghubungkan ini adalah association. Dan use case-nya di sini dia registrasi pasien. Kemudian ada include. Di mana include itu dia memberikan spesifikasi pada use case sumber secara eksplisit, memungkinkan satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Contohnya di sini ada memberikan resep obat. Nah, di situ dia include ke mengambil obat. Ketika kita mau mengambil obat tanpa resep dari dokter itu nggak bisa. Jadi harus ada include-nya. Kemudian ada extend, di mana extend ini memberikan spesifikasi bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan, memungkinkan suatu use case secara opsional menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Nah, di mana kalau extend ini berarti dia mau digunakan atau tidak, itu di situ ada use case-nya. Jadi contohnya tes laboratorium, itu dia extend ke pemeriksaan kesehatan. Use case pemeriksaan kesehatan suatu saat memerlukan tes laboratorium, tapi bisa saja dia tidak menggunakan tes laboratorium, tergantung pada kondisi pasien yang diperiksa. Jadi kalau kondisi pasien yang diperiksa itu dia hanya sakit batuk aja dan dia tidak istilahnya tidak ada komplikasi lainnya, itu ya berarti dia nggak perlu tes laboratorium. Tapi kalau batuknya kok ternyata dia ada gejala-gejala yang lain yang mungkin tidak bisa dilihat secara nyata, itu berarti perlu tes laboratorium. Di sini ada contoh untuk use case diagram sistem informasi puskesmas. Mana untuk aktornya itu ada pasien, ada petugas loket, ada petugas medis, laporan, sama apoteker. Dimana untuk aktor-aktor yang ada di sini, ini dia mempunyai peranannya masing-masing. Contohnya di mana sini pasien itu berarti dia harus mendaftar terlebih dahulu. Mendaftarnya di mana? Ya dia di petugas loket ini atau pendaftaran. Kemudian ketika pasien mau memeriksakan kesehatannya, berarti dia harus bertemu dengan petugas medis. Ya, contohnya dokter. Kemudian di sini juga ada tindakan medisnya, ada pemberian resep juga, ada tes laboratorium oleh laboran, dan nanti pengambilan obat itu dengan apoteker. Nah, di mana di sini untuk tes laboratorium itu dia juga extend ke tindakan medis. Jadi setelah nanti ada hasil dari tes laboratorium ini, dia juga akan disampaikan ke pasien dan juga tes medisnya juga. Kemudian kalau untuk obat berarti harus ada resep dari dokter, baru kita bisa ambil obatnya di apotek. Itu tadi tentang use case diagram. Nah, sekarang kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram ini bisa dibuat ketika kita sudah bisa atau sudah merancang use case diagramnya. Jadi ini lebih detail lagi. Kalau tadi use case diagram itu kan dia masih secara umumnya. Nah, di mana di sini sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display atau form berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Kemudian sequence ini juga dia khususnya berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case.
Fungsinya itu digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. Tujuan utama adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Oke, untuk komponen sequence diagramnya, yang pertama jelas ada aktor, sama dengan use case diagram, dimana untuk sistem kalau nggak ada yang menjalankan itu juga nggak mungkin. Ya, ada aktor, dimana aktor ini dia menggambarkan seseorang atau sesuatu perangkat sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang kedua ada boundary. Boundary menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem serta merupakan pembatas sistem dengan dunia luar. Dan ada kontrol, menggambarkan untuk perilaku mengatur, di mana dia menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem. Terus ada lagi entity, mana di sini untuk informasi yang harus disimpan dalam sistem, struktur data dari sebuah sistem. Masih ada lagi di sini untuk komponennya. Jadi ada object message, di mana ini untuk menghubungkan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Terus ada message to self, ini pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Jadi contohnya ketika login, dia akan sukses, gagal, itu dia akan kemana larinya. Kemudian ada return message, pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Return itu kan berarti dia kembali. Kemudian ada lifeline. Lifeline itu eksekusi objek selama sequence, atau message dikirim atau diterima dan aktivitasnya. Itu kita menggunakan lifeline-nya. Kemudian di sini untuk sequence diagram pasien. Jadi yang tadi itu kan di use case diagram kita sudah melihat ada aktor sebagai pasien dan ada use case untuk pendaftaran. Nah, di mana di sequence ini dia akan menjabarkan satu persatu. Nah, di sini contohnya saya buat 2 sequence, yaitu pendaftaran pasien dan yang satunya itu tentang pemeriksaan kesehatan. Nah, yang pertama itu tentang pendaftaran pasien, di mana di sini ada pasien dan di sini ada form registrasinya, ada proses data dan loket. Nah, di sini pasien itu dia harus registrasi dulu, kemudian dia akan memperoleh data, akan kembali itu akan punya nomor pendaftarannya. Kemudian di sini diproses oleh data dan di petugas loket itu dia akan menyimpan database-nya dan nanti akan dikembalikan ke proses data. Kemudian yang kedua itu tentang pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan itu di sini berarti aktornya itu adalah pasien dan ada formnya juga dan petugas medis. Kemudian untuk pasien itu ada keluhannya apa, itu dimasukkan ke dalam form dan nanti dikasih saran oleh petugas medis, dan dari nanti pasien juga dia dapat istilahnya dapat, oh iya tahu ternyata saya itu sakitnya ini dan harus mendapatkan perawatan, mungkin perawatan lanjut atau obat gitu nanti akan disampaikan oleh petugas medisnya. Oke, jadi itu sekilas tentang use case diagram dan sequence diagram, dimana kesimpulannya, jadi untuk UML ini dia kan perancangan sebuah sistem. Jadi ketika nantinya kalian akan membuat sistem, itu kalian harus merancang terlebih dahulu. Dan untuk para analisis maupun programmer itu memudahkan untuk mereview sebuah sistem yang sudah dibangun atau akan membuat sebuah sistem itu lebih mudah. Nah, jadi itu tentang UML, dan dimana untuk pertemuan selanjutnya itu kita bisa membahas tentang
class diagram sama activity diagram. Jadi untuk pembelajaran video kali ini cukup sampai di sini, dan Bu Adit juga mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Jangan sampai lupa kalian pakai masker kalau keluar dari rumah ya, dan semoga kalian sehat-sehat saja di rumah. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tak lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Oke, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.